warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas izinnya alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore kami berada di daerah Gunung Larang ya. Gunung Larang tepatnya di Candi Cidalam. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan sampai kepada kita semuanya sebagai umatnya, dan harapannya adalah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Kang Hamim Nawawi dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore kita bisa berkunjung ke Gunung Larang, tepatnya di Candi Cidalam, yang mana banyak sejarah yang menceritakan tentang Candi Cidalam, baik daripada mungkin letak candinya atau mungkin sejarah dari masyarakat sekitarnya, sehingga kami tertarik untuk berkunjung ke Candi Cidalam. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kami kru channel Kang Hamim Nawawi sudah didampingi oleh sesepuh Gunung Larang. Kebetulan beliau adalah penerus daripada kuncen Candi Cidalam, dan juga ada tokoh masyarakat juga Kang Iding juga mendampingi kami, dan alhamdulillah kami diperkenankan untuk berkunjung ke Candi Cidalam. Namun sebelum itu kita akan mencoba untuk sedikit bincang-bincang untuk mengenal lebih jauh apa itu Candi Cidalam. Selamat sore Kang. Sore. Kami dari channel Kang Hamim Nawawi, Waru Bantar Tahu Kabupaten Brebes, tertarik dengan sejarah-sejarah yang kami dengar dari mulut ke mulut, dan alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita bisa sempat berkunjung. Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita melihat ke atas, sebetulnya sejarah masyarakat sekitar di sini tentang Candi Cidalam seperti apa Kang? Pengetahuan saya ya, jadi orang-orang terdahulu juga cerita bahwa di sini juga ada gamelan, terus kemudian suara-suara kuda, ringan kuda yang selalu ada ada kaitannya dengan Candi Damarjati. Jadi tiap malam-malam tertentu itu kadang-kadang kuda turun naik sama suara-suara gamelan. Oh gitu. Itu yang diketahui sama masyarakat Gunung Larang. Baik, selain itu katanya ada juga di sini semacam bentuk-bentuk gamelannya, ada betul apa enggak di sana? Kalau bentuk gamelan sih sebenarnya tidak ada, cuman hanya ada makam petilasan gitu lah kira-kira Pak Ustadz. Oke. Nanti kita bisa lihat ke atas. Baik. Juga kami pernah mendengar bahwa di sini ada, kalau bahasa Sunda itu pabeasan duit. Itu bentuknya batu atau sebuah bangunan atau apa itu? Sebenarnya kita lebih jauh itu nggak tahu sebenarnya apa itu pembiasaan duit, cuman dari mulut ke mulut aja bahwa di situ ada pembiasaan duit. Oh baik. Terus selama ini banyak orang yang sering berziarah ke sini nggak Kan? Kalau banyak sih tidak ya, kadang-kadang ada. Oke. Baik, terima kasih untuk wawancara singkatnya, yang intinya bahwa di sini adalah banyak sekali cerita masyarakat yang berkembang di sekitar ini, bahwa ada rintihan suara kuda yang nyambung ke Candi Damarjati, kemudian ada suara-suara gamelan di malam-malam tertentu, dan ada pabeasan duit di mana betul fakta atau mitos. Saya pernah mendengar bahwa ketika kita ingin mendapatkan uang, yang penting sanggup ke sana, dan satu penyakitnya adalah bisulan. Apakah betul seperti itu? Ya, beritanya seperti itu. Baik. Baik pemirsa dimanapun berada, semakin menarik perjalanan kita pada hari ini. Intinya kita akan memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk lebih baik lagi ke depannya, bahwa misi saya adalah percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memang terkait dengan cerita di sini, itu mungkin bagian dari cara media dan sebagainya. Yang penting tujuan kepada Allah, insya Allah diperkenankan oleh
agama. Yang penting kita meminta kepada Allah, karena ini adalah bagian daripada media. Yang jelas kita harus yakinnya kepada Allah, jangan meyakini ini tempat memberikan manfaat untuk kita, ini tempat memberikan maslahat untuk kita. No, tidak. Tapi kita minta di tempat-tempat mungkin petilasan para wali pada dulunya, kita bermohon, bermunajat di sini tentunya kepada Allah. Insya Allah kita akan dikabulkan segala hajat kita. Perbaiki sholat, perbanyak sholawat, insya Allah itu adalah kunci keberhasilan kita sebagai manusia. Baik, teman-teman di mana berada, mari kita melanjutkan perjalanan. Monggo, Pak Yu. Baik teman-teman, dimanapun berada, kita sudah sampai ke tempat petilasannya di dalam. Dan ini adalah petilasannya, banyak makam di sini dan juga ada beberapa batu. Mungkin itu adalah peninggalan daripada perjalanan di dalam pada waktu dulu. Namun apapun itu, kita tetap meyakini bahwa ketika kita berkunjung ke makam siapapun dia, dan saya yakin ini adalah makam orang-orang hebat, makam para manusia-manusia yang luar biasa pada waktunya, dan yakin juga saya bahwa ini adalah bagian daripada makam wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang datang berkunjung ke sini untuk berziarah, pertama adalah harus berziarah dulu, kemudian setelah itu berdoa dan menyampaikan hajatnya di tempat ini. Saya ulangi lagi, menyampaikan hajatnya di tempat ini, bukan untuk meminta di tempat ini. Makanya oleh karena itu kita akan mencoba untuk bertawasul dengan teman-teman untuk menyampaikan doa, mendoakan makam yang ada di sini. Mohon izin bertawasul. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahum rawdah min riyadil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Baik pemirsa, setelah kita mendoakan kepada ahli kubur yang ada di sini, mudah-mudahan kita berkunjung ke sini mendapatkan manfaat, karena kita adalah sebagai manusia muslim tentunya saling mendoakan, walaupun memang mereka sudah tidak ada,
kita mendoakan, dan insya Allah ketika kita mendoakan itu akan berefek baik kepada kita semuanya. Amin. Untuk selanjutnya, apakah itu yang dinamakan pabeasan? Mungkin bisa jadi. Coba kita lihat. Kita kuak aja. Ini ada batu yang ditata sedemikian rupa yang mungkin dipelihara. Ini adalah bagian daripada filosofi, mungkin filosofi pada waktu itu yang digambarkan oleh beliau Ki Dalem dan kawan-kawannya. Karena dalam meditasi saya bahwa Ki Dalem dan kawan-kawannya adalah di samping bermanfaat untuk masyarakat sekitar, juga dia adalah seorang yang berjuang di agama. Saya lihat tadi dia aktif juga di agama, memberikan kebaikan kepada masyarakat, memberikan pertolongan kepada masyarakat, dan sehingga dia menggambarkan bahwa jangan sampai kita menyembah kepada batu. Dia gambarkan dalam sebuah batu, dia mempunyai arti tersendiri bahwa mintalah hanya kepada Allah. Termasuk minta kepada makhluk pun itu tidak boleh, tapi kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Makanya setelah kita melihat dari Candi Ki Dalem ini, kalau saya lihat sih ini adalah orang-orang hebat pada waktu itu, termasuk para wali lah, para wali. Dia yang mengatur, dia yang memberikan kebaikan, dia yang memberikan motivasi terhadap masyarakat di sini atau masyarakat Gunung Larang. Kemudian yang tertarik dalam perjalanan kita pada hari ini bahwa di sini itu tempatnya nyaman, kan? Saya merasakan ada kenyamanan tersendiri, dan kalau memang ada orang yang mempunyai hajat besar, dia berdoa di makam para wali, bukan meminta ke para wali ya, kita jelaskan, insya Allah akan terkabul. Termasuk di makam Ki Dalem ini. Apalagi ada sinkronisasi dengan Damarjati, itu satu jalur dan satu perjuangan dengan makam Ki Dalem. Perjalanannya menggunakan kuda, kemudian gamelan itu adalah media mereka pada waktu itu menyebarkan agama. Tapi saya lihat di sini gamelannya nggak ada ya, nggak ada. Cuman suaranya di malam-malam tertentu terdengar oleh masyarakat sekitar di desa Gunung Larang tersebut. Yang tahu makam ini namanya siapa, Kang? Apa nggak ada yang tahu sama sekali? Nggak ada yang tahu ya. Kodir mungkin ya. Nggak ada yang tahu. Tapi juga itu. Tapi insya Allah setelah kita telusuri, setelah kita kuak, kemudian banyak yang nonton di channel, biasanya suka banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dia akan penasaran dari hasil penelusuran kita, dan saya hanya berpesan, jangan minta ke makam, jangan minta ke benda apapun, ke tempat apapun, tapi minta kepada Allah. Itu saja pesan saya. Kalau berkunjung boleh, berdoa di tempat ini boleh, tapi mintanya kepada Allah. Itu yang perlu kami luruskan, itu yang perlu kami sampaikan dan berikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di luar sana, termasuk sahabat yang melihat tontonan saya ini di channel saya ini. Jangan salah paham, salah mengartikan bahwa kita tidak akan meminta kepada tempat, tidak akan meminta kepada bangunan apapun, tapi kita hanya minta kepada Allah. Cuman itu, Kang, yang ingin saya tanyakan satu hal. Ini makam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. Terus di sana di Damarjati ada makam lagi nggak? Ada. Berapa? Berapa ya? 2. Hah? 2 biji. 2. Berarti kalau 2 11. Biasanya setahu saya kalau para wali itu menyebarkan itu dengan hitungan ganjil. Kalau di sini 8, kemudian ada sinkronisasi di sana 2, kan 11. 2 apa?
ya 10 ya. 10. Satu. Ya, satu ya, satu. Satu Nah, berarti rupanya 9. mah hiji. Oh berarti betul ini 9 makam yang memang ada sinkronisasi, ada semacam apa namanya perkumpulan bahwa nanti yang di sana 1, yang di sini 8, tapi itu adalah merupakan satu kesatuan daripada mereka yang menyebarkan agama pada waktu itu. Nah oleh karena itu kami sangat beruntung sekali dan mengucapkan terima kasih kepada Kang Agus, Kang Edi yang telah mendampingi kami. Kalau malam saya berani mediumisasi di sini, kalau siang saya nggak berani karena kalau mediumisasi siang eksistensinya kurang bagus. Makanya insya Allah kapan-kapan kita bisa mendeteksi bahwa ini namanya siapa dengan cara mediumisasi di lain kesempatan kan. Kalau diizinkan oleh sesepuh, oleh kuncen, insya Allah kami akan berkunjung lagi karena saya merasakan kenyamanan di sini yang luar biasa. Berarti ini saya yakin bahwa ini tempat makom para wali. Oleh karena itu kepada Kang Iding, Kang Agus selaku kuncen dan tokoh masyarakat, saya sarankan silahkan rawat tempat ini sebaik mungkin. Kita ziarahi, setelah menziarahi keluarga kita, sempatkanlah ke sini untuk menziarahi. Ini adalah leluhur kita yang ada di Gunung Larang dan saya yakin ini adalah makam para wali Allah. Sehingga insya Allah ketika kita berkunjung ke makam wali Allah, hajat kita akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu jauh-jauh, ini ada yang dekat. Monggo dirawat, monggo dibersihkan, monggo diziarahi. Insya Allah kita akan berkah dalam kehidupan kita. Itu saja, terima kasih Kang Agus, Kang Edi yang telah mendampingi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Dan sekali lagi jangan sampai disalahgunakan untuk meminta sesuatu di tempat ini untuk mengabulkan hajat kita. Tidak. Tapi ini adalah bagian daripada makom para aulia. Hanya berdoa yang dibolehkan, berdoa tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Perbanyak sholawat, perbaiki sholat, itu adalah kunci kesuksesan kita sehingga kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Bila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang jelas, mohon dimaklum. Sempurna hanya milik Allah, kekurangan ada pada diri kita sebagai manusia. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum